Kota Solo yang selama ini dikenal dengan wisata kuliner dan toleransinya ternyata juga lekat dengan stigma sarang teroris. Hal ini tak lepas dari penangkapan puluhan orang di Solo dan sekitarnya pasca insiden bom Bali 1 di tahun 2002 silam. Bagaimana efek stigma ini kepada Kota Solo dan warganya? Kami membahas secara detail dalam catatan Tribun Solo. Mari simak Tribun. Berdasarkan penelusuran Tribun Solo, awal mula Kota Solo memiliki stigma sarang teroris sebenarnya tak lepas dari sejarah panjang dengan menjadi pusat pergerakan Islam. Diketahui pondok pesantren tertua, yaitu Jamsaren dan Mabangun Ulum, pernah terlibat perang melawan Belanda bersama Pangeran Diponegoro bermarkas di Solo. Bahkan, pendiri Jemaah Islamiyah Abdullah Sungkar merupakan orang asli Solo. Orang-orang yang terlibat dalam kelompok ini hingga kini terus diburu oleh Densus 88 anti teror. Setelah bom Bali 1 tahun 2002, dalam kurun waktu sekitar 1 tahun ada puluhan orang ditangkap di Solo dan sekitarnya lantaran dianggap terlibat dalam aksi teror. Lalu terbentuklah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di Solo Raya sendiri waktu awal-awal sebelum ada undang-undang teroris ada sekitar 59 orang tangkap itu dengan background yang masing-masing. Jadi tiba-tiba lakinya ditangkap, meninggalkan anak, istri, itu yang kita urusi dulu. Setelah peristiwa lebihnya bom Bali waktu itu ya, sebelumnya bom Bali pertama. Jadi tidak lama setelah reformasi itu kan ada awal-awal teroris itu kan. Awal teroris, kemudian pemerintah membentuk Satgas ya. Terus kemudian baru muncul undang-undang teroris kalau saya tidak salah itu di tahun 2003 atau berapa itu. Stigma ini seolah tak bisa lepas dan menimbulkan kerugian. Tak hanya pada warga dan Kota Solo itu sendiri, namun kerugian juga dirasakan oleh narapidana teroris atau yang biasa disebut napiter. Muhammad Jundullah Islam Al-Siddiq, salah satu napiter terafiliasi dengan ISIS di Solo yang tak pernah terlibat aksi teror, bahkan divonis 3 tahun penjara. Ia yang mengaku tak tahu soal rencana aksi bom bunuh diri di depan pos polisi Kartosuro, Sukoharjo, pada akhirnya diciduk. Tanpa pendampingan hukum yang memadai, ia menjalani proses hingga mendekam di penjara. Ada mas, perasaan seperti itu ada. Kayak saya itu dizolimin gitu. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak ada perencanaan sama sekali. Tapi saya tetap ditahan. Hidup Muhammad Jundullah Islam Al-Siddiq pun makin berat akibat stigma yang terlanjur melekat. Sebab hal itu membuatnya kesulitan mencari pekerjaan untuk menghidupi anak dan istrinya. Padahal anaknya berkebutuhan khusus dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk berobat dan terapi. Ia sempat berusaha berjualan kebab berbekal keahlian memasaknya dulu. Namun membangun usaha tak semudah yang dibayangkan. Sedangkan saat mencari pekerjaan ke orang lain lebih sulit lagi. Ia sampai 2 kali dipecat. Bukan karena tak kompeten, tapi karena stigma yang terlanjur. Selain itu, diskriminasi diklaim masih kerap dirasakan para mantan narapidana terorisme dan keluarganya. Bahkan, praktisi hukum Awad mengungkapkan diskriminasi dilakukan termasuk oleh lembaga negara. Hal ini terlihat saat mereka bepergian menggunakan transportasi umum. Seorang ex-napiter harus mengalah tak bisa naik jika pejabat menaiki bus. Keluarga mantan napiter juga ikut kena imbas dari stigma yang terbentuk di masyarakat. Saat mengadvokasi keluarga napiter yang terlibat kelompok Mujahidin Timur, ternyata keluarga ini mengaku dikucilkan. Bahkan anak-anak mereka sulit mendapatkan hak pendidikan yang layak. Sudah banyak upaya dilakukan untuk menghapus diskriminasi ini, namun belum dilakukan menyeluruh. Saya pakai KIS. Buat ke rumah sakitnya itu pakai KIS bisa gitu. Cuman ada biaya tambahan yang memang harus dikeluarkan gitu. Jadi transportasinya. Ya terus buat obat yang tidak terbackup oleh KIS ada. Itu bisa habis berapa mas yang nggak tercover KIS itu? Itu setiap bulan 1,5 mas, 1,5 juta. Itu pasti itu. Pengakuan senada diungkap oleh mantan napiter bernama Hasan Al-Rosyid terkait banyaknya kejanggalan dari penanganan terhadap mereka yang terkait dengan aksi terorisme. Dia merujuk pada peristiwa bom bunuh diri di Mapolresta Solo 5 Juli 2016 silam, di mana ada semacam pembiaran terhadap sosok-sosok tertentu dan tidak dilakukan penangkapan. Hasan juga merasa diperlakukan tidak adil karena tidak diberikan pendampingan hukum yang memadai.
Bahkan dia sempat berusaha melawan dengan mencabut kuasa hukumnya. Tapi yang didapatkan dari upayanya memperoleh keadilan itu justru ancaman dari pihak tertentu ditambah masa tahanan. Jadi memang dari kalau sistem di sana itu gini Mas, jadi ketika waktu penyidikan di sidik awal itu ya itu tidak ada pendampingan. Waktu diinterogasi tidak ada pendampingan. Jadi ketika pendampingan ketika sudah mau selesai, mau tanda tangan itu baru didampingi. Tanda tangan BAP. Tanda BAP. Sudah selesai baru didampingi. Itu pun juga pengacara dari sana. Saya sempat tanya, ini siapa Mas? Ini pengacara FPI ini. Gitu. Ya sempat menyebutkan ini. Saya percaya aja kan FPI. Ternyata bukan. Gitu. Terus setelah itu, ya udah saya ikuti aja. Setelah saya cabut kuasa saya kayak itu, saya ganti waktu itu yang dari TPK Muhammadiyah. Dari situ saya ganti sebelum sidang itu, sebelum P21 saya ganti itu pengacaranya. Kenapa Pak kalau mengganti? Karena saya anggap dia tidak independen itu pengacaranya gitu. Pengacara versi dia lah, versi Densus lah. Akhirnya saya ganti dari Muhammadiyah itu, walaupun proses penggantian itu agak ulet itu. Karena yang menghalangi proses penggantian itu? Densus nggak mau ribet Mas. Artinya udah kamu kasusmu berapa sih mau ganti-ganti pengacara, malah saya naikin hukumanmu. Ancaman-ancaman itu sering Mas. Praktisi hukum Awad membenarkan bahwa penanganan terhadap napiter jauh dari rasa keadilan. Bahkan penangkapan terduga terorisme di stasiun balapan pada Rabu 31 Juli 2024 lalu juga menimbulkan banyak pertanyaan, sebab hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Keadaan menjadi jauh berbeda setelah aparat penegak hukum makin agresif melakukan penangkapan. Para keluarga yang ditinggalkan tak pernah mendapat penjelasan memadai. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dendam yang justru kontraproduktif dengan upaya deradikalisasi dan ditakutkan menjadi bibit ideologi terorisme yang baru. Akhir-akhir ini para advokat makin kesulitan menjangkau para pihak yang diduga terlibat terorisme. Seseorang bisa dianggap teroris hanya karena memiliki rasa simpati terhadap kelompok Islam tertentu. Menurutnya, aparat tidak bisa serta-merta menganggap seseorang teroris hanya karena memiliki pemahaman tertentu. Seharusnya seseorang dihukum berdasarkan tindakannya, bukan pemahaman di alam pikir. Terlebih akhir-akhir ini ya, saya sendiri selaku advokat itu kan aparat penegak hukum ya. Saya merasa ada satu yang ganjil. Jadi kalau kita bicara terorisme itu kan satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Terorisme, ada teroris, ada ismo. Kalau terorisme kan orang yang memiliki keyakinan, memiliki ideologi kan begitu, kemudian melakukan teror secara real bisa dibuktikan. Kenalah sangkaan terorisme. Nah, sekarang yang beberapa yang saya lihat itu orang itu hanya punya ismo, belum melakukan teror tapi sudah ada tindakan hukum. Ini yang saya sayangkan. Ya, jangan dibilang terlibat. Kalau terlibat nanti turut serta atau terdaftar, ya semua terdaftar. Beginilah kota Solo dan stigma yang melekat sebagai sarang teroris beserta kondisinya di lapangan. Bagaimana Tribuners memaknainya? Jangan lupa komen.